محمد مصباح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini dipilih oleh Allah taala untuk kita menutup hari kita dengan zikir, dengan salawat, dengan majlis ilmu, dengan kebaikan, dan mengawali malam kita dengan hal yang sedemikian pula. Sebab sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Bertasbihlah kepada Allah Ta'ala sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Dan saat yang semacam ini adalah saat barang siapa yang memakmurkannya, maka dia berpotensi untuk mengejar segala ketertinggalan yang terjadi di dalam hidupnya. Seseorang yang telah menyia-nyiakan umurnya, yang telah menyia-nyiakan hidupnya, dia masih bisa mengejar ketertinggalan dia dengan menjaga 4 waktu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebelum tenggelam matahari, sebelum terbit subuh, dan juga adalah setelah subuh sampai terbit matahari, dan juga banyak maghrib wal isya. Sebelum subuh tahajud, walaupun 15 menit sebelum subuh sudah siap di atas sejadah. Setelah subuh sampai terbit matahari, dan waktu yang ketiga sebelum maghrib walaupun beberapa saat. Kemudian juga setelah maghrib sampai isya, memakmurkan waktu yang mulia ini. Qala Imam Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus, al-kunuz kubal kunuz Ihya ma baina maghrib wal isya. Segala harta karun dari surga, harta karun kemuliaan terpadukan di dalam memakmurkan waktu antara maghrib dan isya. Waktu maghrib dan isya adalah waktu yang berkah, waktu yang mulia di saat-saat yang sedemikian rupa. Dan juga disebutkan bahwasanya kita tutup hari kita itu dengan istighfar, dan juga kita menutup malam kita sebelum subuh dengan istighfar. Itu diriwayatkan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang beristighfar bagi kaum mukminin dan mukminat sebelum subuh dan sebelum tenggelam matahari itu sebanyak 27 kali, maka dia menjadi penyebab turunnya rahmat Allah bagi seluruh penghuni dunia. Menjadi penyebab turunnya rezeki dari Allah untuk umat Islam dan mukminin. Manakala dia beristighfar, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, sebanyak 27 kali. 27 kali sebelum subuh dan 27 kali sebelum tenggelam matahari. Seperti waktu kita yang sekarang ini. Banyak banget. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Biasa saja. Masya Allah, menjadi penyebab turunnya rahmat Allah dan rezeki Allah bagi hamba-hamba Allah dengan amalan dan adab yang semacam ini. Sebab ada waktu-waktu tertentu yang disunahkan, yang dianjurkan untuk kita membacanya. Diajarkan oleh Rasulullah untuk kita membaca zikir tersebut. Nah, kalau kita telantarkan di waktu dan situasi tersebut, zikir yang disunahkan oleh Rasulullah, terus kena musibah, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Kenapa kita nggak baca? Kenapa kita nggak kenapa nggak kita amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada satu orang, dia kena utang banyak. Datang ke masjid, nggak berani keluar dari masjid, selalu di masjid, nggak berani pulang ke rumahnya. Nabi nanya, ini apakah lazimul masjid? Kamu selalu melazimkan masjid, di luar orang yang lain juga melazimkan masjid, cuma kamu beda, nggak pulang-pulang. Ada masalah apa? Maka orang tersebut, ya Rasulullah, humum wa duyun lazimat ini. Saya dilanda oleh stres, beban pikiran dan hutang yang menjerat leher saya. Maka Nabi bilang, ala mu'allimuk kalimat, maukah engkau saya ajarkan kalimat yang kalau kamu baca, maka adhaballah hammak wa ghammak wa ghadainak, dihilangkan stresmu dan dibayarkan hutang-hutangmu, dilunasi oleh Allah Ta'ala. Kita mau baca setiap pagi dan sore. Maka Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi
wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari stres, dari ham, dari stres, wal hazan, dan kesedihan, wa minal ajiz wal kasal, dari sikap lemah dari kebaikan, lemah dari pahala, dari sifat pemalas, menajubni wal bukhl, dari sifat penakut dan sifat tinggi pelit. Tiap orang yang penakut sudah pasti pelit, tiap orang pelit sudah pasti pengecut. Itu dua hal yang tidak terpisahkan. Pengecut sudah pasti pelit, pelit sudah pasti pengecut. Sebaliknya, pemberani sudah pasti dermawan, dermawan sudah pasti pemberani. Dan ini Rasulullah berlindung minal ajzi wal kasal, dari sifat lemah dan sifat malas. Dan kemudian juga minal jubn wal bukhl, dari sifat pengecut dan dari sifat pelit dan kikir. Sebab al-bakhil, orang yang pelit itu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Alhamdulillah. Itu orang yang pelit kayak begitu, jauh dari Allah. Sampai dikatakan al-jahil as-sahi ahab minal alim al-bakhil as-syahih. Orang jahil, orang yang bodoh tapi dermawan, lebih disukai daripada orang alim tapi kikir dan pelit. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Yu'ti 'ata'a man lam yakhsha al-faqr, man la yakhsha al-faqr. Beliau kalau ngasih sesuatu, ngasih pemberian seperti pemberian orang yang tak takut miskin. Enggak peduli, ngasih sedekah berinfak tanpa peduli, enggak takut miskin. Sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya ofis sahab ka'annahu al-bahrul bahar yu'jib ma'ina wa hulufan man hafar wa mastafa li nafsihi wa maddakhar inna yasira wa layali. Di dalam kedermawanan bagaikan samudera membeli ratusan ribuan orang tanpa takut miskin. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah nyimpan buat dirinya, padahal beliau itu punya keluarga yang banyak. Sallallahu alaihi wasallam enggak nyimpan buat dirinya. Nah, ini Nabi Muhammad berlindung dari sifat al-bukhl dan dari sifat al-jubun, sifat pengecut dan sifat kekikiran. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, as-sakha, kedermawanan, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Itu as-sakha syajaratun fil jannah husnuha fid dunya. Kedermawanan adalah pohon yang tumbuhnya di surga, rantingnya menjulur sampai ke dunia. Man ta'allaqa bi husnin minha, barang siapa yang berpegang dengan ranting kedermawanan, maka dia bakal ditarik, dibawa ke dalam surga Allah Ta'ala. Sebaliknya, sifat kikir pelit itu adalah pohon yang tumbuhnya di dalam neraka, yang rantingnya menjulur ke dunia. Yang berpegang dengan ranting kikir, dengan pohon pelit, maka dia bakal dilibat ke dalam api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan pelit, jangan kikir. Jadilah kita orang yang dermawan, dermawan dalam kebaikan. Kemudian juga Rasulullah berlindung meminal aziz wa qasab wa min al-jubn wal bukhl wa min ghalabatid dain wa qahril rijal, dari hutang yang menjerat, min qahril rijal, dan dari amarah manusia. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang. Kenapa? Sebab hutang itu lahal akhlak ba'idatun, katanya siapa? Busiri. Hutang bisa bikin orang perangainya jadi rusak. Jadi orang banyak hutang, jadi ngomel-ngomel bodoh, banyak hutang, nggak ada senyumnya, banyak hutang, jadi judes, banyak hutang, bawaannya pengen marah-marah aja, begitu ke rumah ngomel-ngomel, ketemu siapa lagi diomelin, atau kucing diomelin sama dia. Gitu. Lahal akhlak ba'idatun. Hutang bikin perangai orang itu menjadi jelek, nggak bagus jadi perangainya dia. Wah, karena karenanya itu berlindung min ghalabatid dain,
dari hutan yang menjerat, hutan yang besar yang menjerat seseorang. Itu kata Nabi Muhammad, baca ini doa. Barang siapa yang baca ini doa, maka bakal diselesaikan stresnya dia, sumpahnya dia, dan hutannya dia bakal diselesaikan. Maka itu orang bilang, saya baca itu doa, nggak nyampe beberapa bulan, sumpah saya hilang, stres saya hilang, hutang saya lunas. Masya Allah, hutangnya dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang mau dikasih keluasan rezeki, maka dia baca ini doa. Salat duha, la faqra ma'ad duha, wa la ghina ma'az zina. Gak ada istilah kemiskinan kalau kita salat duha, gak ada kekayaan kalau orang melakukan perbuatan zina. Salat duha, yang salat duha dia selamat. Amin minal faqr, selamat daripada kemelaratan. Kemudian juga diajarkan tuh untuk meluaskan rezeki, baca surah Al-Fatihah. Itu Abu Darda ditawarkan harta oleh Sayyidina Umar bin Khattab, nggak mau. Terus yang mati nggak bawa apa-apa ya. Yang untuk keluargamu, terus saya tinggalkan buat keluarga saya lebih baik daripada harta. Apa? Saya tinggalkan kepada mereka surah Al-Fatihah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi bilang, man wadha'a al-hadi, yang merutinkannya itu amin minal faqr, selamat daripada kemelaratan. Kalau dia baca tiap hari surat Al-Waqi'ah. Masyuyukhana dulu-dulu kita suka tuh membaca surat Al-Waqi'ah, terutama sehabis asar atau di sore hari mereka baca surat Al-Waqi'ah biar aman dari kemelaratan. Masya Allah. Nah itu orang yang cari dunia, untuk para pencari dunia, nyari dunia tapi nggak sholat duha. Ini nyarinya bukan dari Allah kali ya. Nyari dunia tapi nggak baca surat Al-Waqi'ah. Nyari dunia tapi nggak sedekah. Kalau kaitannya iya. Sebab gaya musulman mensadaqah bal yazdad. Harta yang disedekahkan nggak bakalan berkurang, justru nambah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maluka ma gadamta, wa ma akhadta fa huwa lil waris. Oleh apa? Itu harta milikmu adalah yang kau setor ke akhirat. Adapun yang kau tidak setor ke akhirat, nah itu miliknya ahli waris. Yang kita simpan, yang kita tampung, itu bukan milik kita, miliknya ahli waris. Tapi yang menjadi milik kita adalah yang sudah kita setor ke akhirat, yang sudah kita kirim ke akhirat. Ada sebagian sholihin, kathir minhum, kalau ada pengemis, ada orang minta-minta, maka dia menyambut mereka dan berkata, marhaban biman yahmilu zadana ilal akhirah. Selamat datang wahai orang yang mau ngebawain, mau mikulin bekal kita menuju akhirat. Kalau kita nyewa kuli itu berapa? Nyewa apa namanya, porter. Porter aja cuma dari mana deh? Dari mana? Dari tempat bagasi ke mobil. Berapa? 30.000 atau 50.000. Dari mobil menuju ke kereta. Udah berapa tuh porternya? Nah ini bayangin, porternya suruh kita kirim pikul kemana? Ke Surabaya. Waduh, jauh banget. Akhirnya lebih jauh lagi porternya pikul sampai ke akhirat. Terus itu gratis lagi, dia mau bawain buat kita. Dari mestinya kiram. Akhirnya mereka mengatakan, marhaban biman yahmilu zadana ilal akhirah. Selamat datang wahai engkau orang yang baik, yang rela mengebawain, memikulkan harta kita menuju akhirat, bekal kita menuju akhirat surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Taala kumpulkan kita di saat yang mulia ini, sebelum maghrib dan setelah maghrib, dalam zikir, dalam ilmu,
Allah bilang perkuat hubungan batin dengan awliya wa salihin. Sebab bita'alluq bi ahli sir yabdu laka sir. Dengan kita menjalin hubungan batin kepada para wali-wali, maka Allah Ta'ala bakal bukakan bagi kita rahasia kewalian. Man la tagarab bi ahli al-ghurb magarab wal ghurb ada Allah mimman tagarab adab. Barang siapa yang tidak mendekat kepada wali-walinya Allah yang sudah dekat kepada Allah, kalau mau dekat kepada para wali-wali tidak bakalan bisa dekat kepada Allah Ta'ala. Mau dekat kepada mereka juga diperlukan adab, diperlukan husnul-dzan, husnul adab. Ya Allah min taufiq, hatta nufiq, wa nafaq bi khairi fariq, wa naslam kullana min jami'i at-ta'awid insyaallah. Bismillah syukur, dikul-dikul, wafatan bi syurur fi dhuhur, wa bil qudur bi jahil amin al-ma'amun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa qad ana lil qalami an yahutta ma harakatu fihi al-anamil lima istafadahu al-qawm min sifati hadzal 'abd al-mahbub al-kamil sallallahu alaihi wa shama'il allati ahsanu shama'il wa huna hasuna أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. النور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرف مولودا ووحدت السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستفتحت النور المبين أصلابه وبطولا ما شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم به الكريم عبد الله بن عبد المطلب في القدر العظيم صلى الله عليه. ومن نبيه في مخالف آمنة سيدة الكريمة آمنة وتلقاه صلب عبد الله فرقه إلى بطنها وضمته أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. وعملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عيلا حتى مر شعر بعد شعر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك الوجود تثج وألسنة المنام
بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت جناح هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فبلغ سبح الكمال من النور عن نمود وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود.
وصل وسلم وبارك كان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة، تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى عالم هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبايب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل وسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك الله عليه. قالت الشفاء وفاضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم لبسته أدعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال على حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وقد ترجمت السنة من عظيم المعجزات وماهر الآيات البينات بما يجري بعظيم شرفه من عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا في على يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من درر الأصوات المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بالسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعود ظافرة وعلى باب الزاد تؤد رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أرسل وسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك حامل رايتنا وانتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر وسمهم ذلك بعبادك سكك وسرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاءة النبي الكريم نتوسل إليك بشرف مقام العظيمة العيدنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك تحفظنا بجميع أطوارنا تقلباتنا بجميع رعايتك وعصينك وتبلغنا بشرف القرب إليك وإلى عبد الحبيب غاية آمالنا. تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين بطريق اتباعه من السالكين ولهديك وهدي من المؤدين ولعادك من الحافظين. اللهم إنا نطمع برحمتك الخاصة فلا تهربنا وظنونا جميلة هي صلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين توجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا
المسيء والسائل بما والمؤمن بما أنت جلنا ممن نصرك الحبيب وأزرع ووالاه اللهم بركة شريف جد أولادنا ووالدينا وآل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين بجميع الجهات ولمرأة الدين القويم في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأنها معمورة معنا واكشف لهم قربة المقربين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على ذلك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين وابسط العدل ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار أيدهم بتأييد من عندك وناصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع الحرز المكين من الذنوب وارنا في العمل بطاعتك وسلك في حكمتك القائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أنا ربك رب العزة Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan para habaib wal qiyayat, Abil khusus Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Novel bin Salim bin Jundan, Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus, Al-Habib Hamid bin Syekh Al-Haddad, dan segenap para habaib yang lainnya dan para kiaiat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan guru-guru kita senantiasa diberikan sehat wal afiat, panjang umur, sehingga dapat selalu membimbing kita, mengenalkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, para orang-orang tua kita, wabil khusus orang tua kami Bapak Haji Abdillah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sehat wal afiat. Segenap para jajaran pemerintahan baik sivil maupun militer, Bapak RT, Bapak RW, ada nggak nih? Nggak kelihatan? Oh, wakil lurah ada? Oh, wakil lurah ada. Kemarin lurah nih datang. Alhamdulillah, kita doakan para pejabat-pejabat kita ini senantiasa berlaku adil dan senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat memimpin kita agar kita dapat hidup dengan sentosa, dengan bahagia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang, dan saudara-saudara sekalian yang di bawah, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas yang pertama kehadiran dari Bapak Ibu sekalian, baik yang tua maupun yang muda. Kami sendiri tidak menyangka akan datang sebanyak ini. Kami kira bangsa paling di dalam doang nih, luarnya bakalan kosong-kosong. Dan subhanallah, yang kelihatan oleh mata, kelihatannya yang banyak bukan orang sini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala gerakkan hati kita, Allah ringankan hati kita dan langkah kita untuk menghadiri maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga
Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan dari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudah membantu terlaksananya Maulid Agung Nabi besar Muhammad SAW Majlis Miftahul Jannah, yang membantu kami dengan bantuan moral maupun material, dengan doa-doa baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Kami tidak bisa membalas yang setimpal. Nabi Muhammad SAW katakan, "Ana khairu mujazin in ahsanta ahadukum ila ahadin falam yujazihi fa ana ujazihi yaumal qiyamah." Kalau kalian, aku adalah sebaik-baiknya orang yang pandai balas budi. Jika ada di antara kalian berbuat baik sedang dia tidak dibalas kebaikan, maka aku yang akan membalas kebaikan. Semoga kebaikan Bapak Ibu sekalian dibalas kebaikan oleh baginda Nabi besar Maulana Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya melaksanakan atau melangsungkan acara, baik itu acara kecil maupun acara besar, tentunya ada kekurangan di sana sini. Dan kami memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kekurangan di sana sini, baik sambutannya yang kurang hangat, yang kurang diopenin kalau kata orang Betawi, yang duduknya di bawah kami mohon maaf, yang gak kebagian makanan ada apa enggak nih? Kami mohon juga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan daripada sambutan dan pelayanan serta sambutan yang hangat dari kami. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebab disebutkan idza tamal amru bada nafsuhu. Perkara urusan kalau sudah kelihatan tampak sempurna akan ada aja tuh kurangnya, ada aja tuh cacatnya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tidak panjang lebar karena banyak daripada habaib kita yang akan menyampaikan tausiahnya, faedahnya. Semoga kita bisa mengambil faedah sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hada wal afu minkum. Wassalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, khususan sahabat bait, Akhirnya Ustaz Abdul Wahab, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah. Guru kita Da'i Allah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Syekh Al-Haddad, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur. Para habaib yang lainnya, para tokoh masyarakat, alhamdulillah di malam hari yang mulia ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di majlis ta'lim Miftahul Jannah, kunci daripada surga. Perkumpulan semacam ini ketika kita berzikir kepada Allah Ta'ala, mengingat Allah, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW, ini adalah kunci-kunci menuju surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan baginda Nabi SAW, beliau katakan di dalam hadisnya, "Idza marartu bi riyadil jannah farta'u." Bila wa mariyadil jannah ya Rasulullah, wa lahilatul dzikir. Baginda Nabi SAW mengatakan, apabila kalian melalui taman-taman surga, maka mampirlah, kata Nabi Muhammad SAW, maka nikmatilah, rasakan, nikmati. Irta'u, Nabi Muhammad mengatakan farta'u. Ibaratnya seperti binatang ternak ketika mendapatkan rumput-rumput yang segar, dia menetap di situ, menikmati daripada rumput-rumput segar tersebut sehingga dia pulang perutnya udah kenyang, penuh. Nah, kita diibaratkan oleh Rasulullah kalau ada majlis-majlis macam begini, Nabi Muhammad menamakannya sebagai Riyadul Jannah, taman-taman sorga, maka nikmatilah, kata Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, majlis yang semacam ini pada hakikatnya adalah surga yang ada di muka bumi. Sehingga ulama bilang, apabila seseorang di antara kita ketika duduk di majlis zikir, di majlis salat ala Nabi, di majlis ilmu,
dia bersumpah dengan nama Allah, dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dirinya saat ini ada di dalam surga, maka dia tidak dusta. Dia tidak dusta sama sekali. Pada hakikatnya kita saat ini di dalam surga. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita saat ini di dalam perkumpulan zikir di surga yang ada di dunia, di taman surga, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di akhirat nanti di surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebenarnya nikmati tempat semacam ini. Inilah surga. Bahkan sampai disebutkan oleh para ulama, para sholihin tentang perkumpulan semacam ini. Sayyidina Imam, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, laula musahabatul akhyar wal munajah bil ashar lamahbabtul baqa fi hadhihi dar. Beliau katakan di dalam ucapannya, kalau bukan karena duduk dengan orang-orang saleh di majlis ilmu mereka, di majlis zikir mereka, dan kalau bukan karena untuk munajat di akhir malam kepada Allah Ta'ala, maka sungguh aku gak bakal betah hidup di muka bumi ini. Apa yang enak daripada kehidupan dunia? Apa yang nikmat daripada kehidupan dunia kalau bukan ketika duduk dengan orang-orang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang-orang yang kalau kita lihat wajahnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun mereka telah tiada, tetapi ini foto-foto yang dipajang, ini kita lihat wajah mereka aja di foto, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda tentang siapa sih la ilaha illallah, itu orang-orang semuanya pada nangis ngegeru. Kalimat la ilaha illallah yang kita biasa ucapkan, tapi ketika keluar dari dalam lubuk hati seorang wali Allah, seorang arif billah, seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain lagi rasanya. Mereka adalah orang-orang yang kalau kita lihat kita ingat Allah. Dan itulah ciri mereka, itulah sifat mereka. Sebab memang yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tentang para awliya, para salihin, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang mengenal takut kepada Allah itulah ulama. Ya, makanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir beliau mengatakan di dalam ucapannya, al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali, al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu, ilmu bukan sekedar ucapan, bukan sekedar orasi, bukan sekedar yang disampaikan. Ya, itu semua orang juga bisa. Yuhsinuhul bar wal fajir. Orang baik, orang jahat bisa. Kalau cuma sekedar menguntai kata-kata, mereka bisa. Tapi ifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati walau lahumu bainal anami ladubdikat jibalun wa ardun nirtikabil khati'ati. Habib Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan tentang para awliya Allah, mereka ini adalah pewaris para nabi. Mereka diwujudkan di muka bumi ini oleh Allah sebagai bentuk mukjizat Nabi Muhammad SAW yang abadi hingga hari kiamat. Nabi Muhammad sudah wafat, tetapi para awliya bermunculan generasi demi generasi demi untuk diperlihatkan oleh Allah kepada umat sekalian. Beginilah sosok kekasih Allah sehingga mereka teringat dengan sosok yang agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berkumpul di majlis Miftahul Jannah. Inilah surga. Majlis yang semacam ini ketika kita menyebut nama Allah, mengingat para aulia wassalihin yang diridhai oleh Allah. Ini surga yang ada di muka bumi. Surganya para aulia, surganya para sholihin. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita di dalam surga nanti bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tahu gak, kenikmatan surga ya bukan dengan bidadari, walaupun bidadari cantik. Kenikmatan surga bukan dengan istana, walaupun istana semua mengharapkannya. Tetapi kenikmatan surga yang sesungguhnya, tahu apa? Yang tadi disebutkan di dalam qasidah yang dibawakan sama Habib Hamid tadi, Jadat Sulaimah bil wisali takarrumah, itu dibawakan, itu syair Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Di dalam syair itu menggambarkan, menyebutkan surga yang sesungguhnya bagaimana, kenikmatan yang sesungguhnya yang ada di surga itu apa. Beliau katakan, fi jannatin masyagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama
Beliau katakan, aku rindu kepada surga. Kenapa rindu? Apa yang membuat aku rindu kepada surga? Apakah bidadarinya? Apakah kenikmatan yang ada di dalamnya? Apakah istananya? Apakah makanannya? Bukan. Yang membuat aku rindu kepada surga, tahu apa? Karena kekasihku Nabi Muhammad tinggal di surga nanti. Itu yang membuat aku rindu kepada surga. Kalau surga penuh kenikmatan, tapi di situ nggak ada Nabi Muhammad, apa enaknya? Apa nikmatnya? Yang dicari oleh para sahabat bukan itu. Maka itu ketika mereka para sahabat ditawarkan oleh Rasulullah SAW doa yang mustajab dari Nabi Muhammad, mereka ditawarkan, apa yang kamu mau minta? Kalau kita ditawarin sama Nabi Muhammad, kita mau minta apa coba? Macam-macam, ada yang mau kawin lagi, iya, ada yang mau ini, ada yang mau itu, macam-macam. Ya, tapi lihat, ketika sahabat Rasulullah SAW ditawarkan doa yang mustajab oleh Rasulullah SAW, apa yang mereka katakan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang aku minta adalah aku ingin menjadi pendampingmu kelak di dalam surga. Masya Allah. Itu puncak harapan mereka. Itu yang paling mereka dambakan. Sebab mereka menyadari apa kenikmatan surga kalau di situ nggak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hadirin, kita beruntung. Saat ini kita berkumpul, kita mengenang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu bertanya tentang hari kiamat kapan datang? Memangnya kamu udah siap menyambut hari kiamat? Apa yang kita punya? Apa yang ibadah apa yang kita punya untuk menyambut kedatangan hari kiamat? Maka sahabat ini bilang, ya Rasulullah, ma'adatullah bikatratis salat wala bikatratis siyam. Saya nggak punya sholat banyak, saya nggak punya puasa banyak untuk menyambut hari kiamat, untuk modal saya di hari kiamat. Saya nggak punya sholat banyak, nggak punya ibadah banyak. Tetapi yang saya punya satu. Apa itu? Ghaira anni uhibbullah wa rasulah. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Itu modalnya. Nabi dengar gitu bilang, Masya Allah, ini modal yang kamu punya, bekal yang kamu punya, bukan bekal yang kecil, tapi bekal yang besar di sisi Allah. Sampai Nabi bilang, anta ma'aman ahbabta. Kamu kelak di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama yang kamu cintai. Kamu cinta kepada Nabi Muhammad, maka kelak kamu akan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Anas bin Malik dengar begitu, beliau katakan atas nama dirinya dan atas nama para sahabat, beliau katakan, demi Allah, ma farihna bi syai'in mundu aslamna. Kami tidak pernah bergembira dari sejak kami masuk Islam sebagaimana kegembiraan kami di hari itu tatkala Nabi mengatakan engkau bersama yang kamu cintai. Sebab kami tahu, kata Sayyidina Anas bin Malik, kami ini cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau katakan, fa'ana uhibbullah wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakr wa Umar wa arjullaha an yahsyurani yaumal qiyamati ma'ahum. Beliau katakan, sesungguhnya aku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap di hari kiamat agar dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama mereka orang-orang yang aku cintai. Insya Allah hadirin wal hadirat, kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah di hari kiamat Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling penting adalah kita pulang dari sini dengan membawa perubahan yang baik pada diri kita. Makin kita bertakwa kepada Allah, makin kita khusyuk di dalam sholat kita, makin kita sibuk dengan akhiratnya kita, makin kita berjuang di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin sungguh-sungguh kita di dalam meneladani Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan majlis-majlis yang semacam ini yang ada kita hadiri sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kehadiran para habaib, para ulama di tengah-tengah kita insya Allah akan membawa keberkahan untuk kita, untuk kampung kita, untuk diri kita, keluarganya kita, ya Rabbal Alamin, dengan berkat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan panjang umur untuk mereka semuanya, senantiasa bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan guru kita akhirnya Ustaz Abdul Wahab diberikan kesehatan, keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, bisa senantiasa membimbing ke jalan yang diridhai oleh Allah, ke jalan istiqamah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'sumah wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja jalan. Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Hadirin hadirat, ada hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, pemuda-pemudi, santriwan, santriwati, murid Kiai Haji Dede Abdul Wahab Al-Batawi, dan juga hadir para habaib-habaib, anak cucu baginda Nabi, para alim ulama, pewaris ilmu Nabi, remaja-remaji, pemuda-pemudi, rakyatnya Jokowi, dan juga para anak-anak santri, pasukan kue dadar, pemain ketimbring yang berada di setengah penjara. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita untuk mengenang kembali sejarah harum wangi baginda Nabi Shallallahu Rabbi Wasallamu alaihi yang dihadiri oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Kuitang orangnya di mana saya tidak melihat, barangkali sedang cicipin nasi kebuli. Karena nasi kebuli baunya sudah wangi, ya, masya Allah, masya Allah. Makanya saya tidak mau bicara panjang-panjang karena sudah bau nasi kebuli matang, takut keburu dingin berubah jadi rengginang. Jadi tenang-tenang saja saudara. Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Assegaf, Habib Hamid bin Syekh Al-Haddad yang baru saja ke dalam, Sahibul Bait Bapak Kiai Haji Abdillah Hudayat, biarin 2 kali, amplopnya 2. Jangan bicara soal amplop, tidak baik. Guru saya bilang kalau ada ulama cerita-cerita amplop minta diundang minta bayar, itu dia dosa besar. Yang lebih dosa besar lagi, ulama diundang kagak dibayar. Bakal walah. Abahnya Haji Wahab, abahnya mertuanya. Bukan. Junet lagi. Haji Abdullah Ustaz Junet itu teman saya di STM 3. Sering pinjam obeng cap kembang. Hadirin ibu-ibu, di mana ibu-ibu di sana ya? Ya, barangkali sedang dengarin kita. Saya doakan ibu-ibu masuk surga sama sendal-sendalnya. Oh, ibu-ibu masuk surga, syaratnya jagalah suami, jangan kau sakiti. Jagalah suami agar tak kawin lagi. Ibu-ibu, nanti suami baru pulang bukakan dasinya. Fafa, tadi ngojek dapat berapa? Itu tandanya istri yang salihah. Bukain, oh biasa mama kemarin saya ini ngojek baru dapat uang 350. Ini dia uangnya cash, atur biar cukup untuk anu mau pipis. Anu dia tuh, jangan. Jadilah isyhadu annahu min ahlil khair. Orang baik-baik. Ini Habib apa nih? Ini siapa nih? Siapa namanya? Iya, lupa nah. Ustaz Ibrahim Al-Mabruk. Hadirin sekalian, dari Haji lagi dah. Ya, assalamualaikum. Masya Allah. Ada ini Ustaz siapa dong? Yang belah sana dong? Ah? Samsul Bahri, matahari Samudra Atlantik. Masya Allah, sering nganggo ikan paus ya. Ini Said Ali Ridho bin Ana Al-Idrus. Dan juga Habib, siapa lagi? Habib Abis ya. Wakil lurah, mana lurah? Hah? Wakil lurah kita doakan mudah-mudahan menjadi menteri agama. Oh iya, dari Condet, benar. Wow, salah. Dari Condet ya. Ini Bapak Wakil Lurah maju. Hadirin jamaah sekalian, Habib tidak banyak-banyak bicara karena ya biasa dah, ya, habis makan nanti tidak kuat. Cuman di sini kan banyak ini daerah OPM juga nih. Daerah OPM. Kamu misalnya Kampung Pulo, dulu Habib lahirnya di Kampung Pulo min Abna Ciliwung.
Ciliwung itu daerah banyak banjir. Musuhnya Ahok. Musuhnya berantem Ahok dulu. Di sana lama tinggal di sana. Jadi tahu keadaan. Tapi alhamdulillah dengan berkat Maulid Nabi Muhammad, anak-anak semuanya berubah. Yang dulunya tatoannya berentek ekoran bos kota. Yo tatoan sendiri-sendiri. Ada gambaran buaya lagi mesem. Anak-anak Jatinegara tuh gambar ada sini ular cancak lagi nguang. Gambar ada yang tatoannya di sini nih. Jagal. Serem orang. Jagal ngamen. Dirikan matamu. Dompetku hilang. Kalau ngamen tuh jagal minta duit. Di lapan lampu merah. Tatoan. Palanya peangas. Pak jaga. Minta. Amin. Jaga serem banget. Dibuka lagi sebelah sini. Jagalah kebersihan. Tapi alhamdulillah ada Habib Ibrahim Al-Aidin. Di situ ada juga Habib Soleh. Saya punya kakak kakinya sakit, berubah semuanya karena sebab Maulid baginda Nabi Muhammad. Dalam Maulid di situ diungkapkan tentang kebesaran Rasulullah. Tidak ada yang kita contoh dan kita teladani kecuali Rasulullah. Nabi lahir dalam keadaan seorang diri sebatang kara, wulida yatiman wa asya kariman wa mata aziman. Nabi Muhammad dikasih tahu, saudara-saudara anak-anakku, Nabi tidak pernah masuk SD, SMP, SMA. Nabi belum pernah masuk sanawiyah. Nabi seorang diri berteman dengan pengembala domba, penyembah berhala di gurun-gurun Sahara. Yang dulunya itu tukang teluh, yang dulunya pembunuh, perampok, pemabuk, pemain judi, berbuat keji, kini dirubah oleh baginda Nabi. Mereka jadi pemuda-pemuda yang beriman, pemuda-pemuda yang relawan, pemuda-pemuda yang berilmu pengetahuan, berjiwa pahlawan. Muncul Ali bin Abi Thalib, sastrawan Islam. Muncul Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Banal insana min jadid bi aqidatil tauhid diceritakan. Nabi membangun manusia dari baru. Yang dulunya tidak ada, sekarang muncul manusia-manusia besar. Akhuka Isa da'a maitan faqama lahu wa anta ahyaita ajalan minal alamin. Wa anjabta lid-dini wad dunya jahabizatan kanu bil amsi ru'ata syati wan na'ami. Wa ji'ta bil ilmi ummiyina ma darasu wa asbahu sadatal a'rabi wal ajami. Saudaramu Isa hanya mampu memanggil orang yang sudah mati lalu hidup kembali berjumpa denganmu wahai Isa. Tetapi engkau wahai Muhammad telah menciptakan manusia-manusia, generasi-generasi, engkau cetak manusia-manusia baru. Anjabta lid-dini wad dunya jahabizatan kanu bil amsi ada ru'at syati wan na'am. Engkau wahai Muhammad telah melahirkan manusia-manusia baru, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh dunia yang dahulu mereka hanya pengembala domba dan penuntun berhala. Wa ji'ta bil ilmi ummiyina ma darasu wa asbahu sadatal a'rabi wal ajami. Engkau datang di tengah-tengah manusia yang buta huruf, tidak dapat membaca, tidak dapat menghitung, tidak dapat menulis, buta aksara. Kini mereka menjadi tokoh-tokoh dunia di negeri Arab maupun di negeri ajamnya. Diceritakan mereka akhirnya jadi semangat. Ini siapa nih berdua? Lagi bisik-bisik kan? Ceritain lagi hitung amplop kali. Habib kasih berapa? 375. Wah, begitu, paham nggak? Jadi akhirnya berubah. Maulid ini kita sudah buang biaya, buang dana, buang waktu. Supaya apa targetnya? Ada perubahan. Yang kedua juga Maulid, sejarahnya Maulid itu sebenarnya semangat perlawanan pertamanya. Itu 3 jenderal besar, Imaduddin Zinki, Nuruddin Mahmud, sama Salahuddin Al-Ayyubi. Targetnya ingin membuat semangat para remaja-remaja.
Targetnya ingin merebut kembali Yerusalem. Perang 90 tahun. Dua belah pihak itu sudah lelah, lesu untuk memobilisasi anak-anak. Mari kita bercermin dengan baginda Nabi Muhammad saat membangun negara baru, yaitu negara yang masih muda, berlandaskan Al-Quran, bimbingan Nabi yang mulia. Mari kita lihat semangat Nabi Muhammad. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan, kunna nurawi li abna'ina maghaziya Rasulillah salawatu rabbi wa salamuhu alaih kama nuhafizuhum surata minal Quran. Dulu kami di zaman, di zaman dulu, setiap di malam hari setelah Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, kami ceritakan anak-anak kecil kami, anak-anak yang masih muda-muda, yang masih muda belia, yang kumisnya baru pada bertumbuhan, bangsa sekitar umur 16, 17, kami ceritakan kepada mereka tempat-tempat pertempuran Nabi Muhammad, waktu-waktu pertempuran Nabi Muhammad, sebagaimana kami hafalkan satu surah kepada mereka daripada Al-Quran. Di sini ma waqa'a fi Badr, ma waqa'a fi Khandaq. Ini tempat perjanjian Hudaybiyah. Di sini Nabi bertempur. Di sini Sayyidina Ali duel sama Amr bin Abdi Wad. Di sini Nabi giginya rontok. Di sini wudi'a dhahru, pundaknya Nabi pernah diinjak. Kusirat rabaiyatuh, giginya hancur. Di sana Nabi berdarah. Di sana Nabi pernah larut dalam sebuah doa yang penuh isi doanya itu pengaduan-kepaduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah dilempari batu oleh orang-orang kulit hitam, grup-grup Papua New Guinea, sono Afrika, grup-grup Drogba, Drogba Chelsea, pernah dimandikan abu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diusir sudah, diboikot sudah, diapain aja sudah, ditelu, ya disihir Nabi Muhammad. Cuman mereka sekarang berubah, yang dulunya tukang teluh, pembunuh, perampok, pemabuk, berbuat keji, tukang main judi, demen wanita, dengan berzina, main riba. Ini berubah selama 13 aman di Makkah wa 10 ukhra bil Madinah. Banal insana min jadid bi aqidati tauhid. Muncul sekarang manusia-manusia relawan, pemuda-pemuda berpengetahuan, ilmu pengetahuannya tinggi, padahal mereka dulu tinggal di negara yang jahiliyah. Ya'buduna al-asnam wa ya'kuluna maitatan wa yashrabuna daman wa yatufuna bil ka'bati uryana. Mereka dulu makan babi, minum darah, main judi, paling nari-nari di sekitar Ka'bah tanpa berpakaian busana. Kerjaannya begitu, merampok, membunuh. Tapi datang Nabi Muhammad, ya man ataita fil hayati mubasyirah wa bu'ista fina bil qur'ani hadiyah wa tala'ta fil alami badran nayra wallahi ma khalaqal ilahu wa la zara masalan yuraka Muhammadin baina wa. Wahai manusia yang engkau datang membawa kabar gembira, engkau muncul di tengah-tengah kami membawa Al-Quran sebagai pelita, kamu tampil bagaikan bulan purnama. Demi Allah, tidak pernah diciptakan manusia seindah baginda Nabi yang mulia. Itu dipuji-puji. Begitu juga dipuji lagi oleh Al-Imam Busairi, Hasan bin Thabit, wa ahsanu min kalam taraqattu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibi maka annama qad khuliqta kama tashar. Manusia secantik engkau belum pernah dilihat oleh kedua mataku. Manusia seindah engkau belum pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Engkau bersih dari cacat sebersih-bersihnya, seolah-olah engkau diciptakan menurut kehendakmu. Pujian lagi. Banyak yang mujimu. Tentang keberhasilan Nabi itu diceritakan kepada anak-anak yang masih kecil-kecil. Kamu jangan minder, kamu jangan kolok, jangan manja. Lihat Nabi lahir tidak pernah melihat wajah ayahnya. Matat ummu wa huwa bisa disati min umri. Umur 6 tahun ditinggal pergi ibunya. Umur 8 tahun ditinggal pergi oleh kakeknya. Karena Sayyidah Makkah. Tapi dia tidak kolok, tidak manja, peras keringat, banting tulang, lamar jadi penggembala. Dan Nabi masih kecil
sudah hidupnya mandiri, tidak mau mengandalkan kakeknya, tetap mau bekerja. Kalau kayak seperti kita, wah tidak mau ya, wah saya buat anak bangsawan, masa nganggung domba, nganggung embek, jatuh merek. Nabi-nabi tidak. Nah ini insya Allah cerita-cerita Nabi Muhammad seperti ini diceritakan manusia jadi semangat. Siapa lagi yang ceramah nih? Tunggu dulu nih. Udah belum? Kalau misalnya udah waktu deh ini. Nah tadi tuh diceritain dulu nih di tempat sini nih dekat Kampung Melayu. Umpama Sayyidina Ali berantem duel sama siapa? Sama Amr bin Abdi Wad. Itu Amr bin Abdi Wad tingginya 5 hasta 2 meter, badannya dempal, tinggi bebas kayak Aderai. Tahu nggak Aderai? Bang Aderai yang tete bisa goyang. Apa ini? Benar nggak? Tinggi dia loncatin. Apa itu yang diloncati? Padang parit kondak namanya. Dia loncati 5 meter, dia tantangin Nabi Muhammad. Hai Muhammad, mana? Laqad za'antum anna qatilakum dakhala al-jannata wa anna qatili dakhala an-nar. Kamu mengatakan prajurit kamu kalau mati masuk surga. Prajurit aku kalau mati masuk neraka. Aku sudah rindu mau masuk neraka. Tapi duel 1 lawan 1 ya. Wah, kurang ajar nih orang. Orangnya badannya gede, usar-usarannya 3. Anak kecil usar-usarannya 2, aduh Ustaz Junet, anak kecil nih, bandel banget. Nenekin smackdown. Pakainya disengkat. Anak kecil kan, apalagi usar-usarannya tinggi. Gatrasa, apa gatrasa? Sombong. Yasihu bil gatrasa, sambil teriak-teriak dengan sombongnya menangkangi baginda Nabi Muhammad di depan para sahabat-sahabatnya, membuat malu Rasulullah. Sayyidina Ali bergetar. Yataharrak qalbuhu qabla an tataharrak qadamah. Bergerak hatinya Sayyidina Ali sebelum kakinya bergerak. Ya Rasulullah, da'ni uqatilhu, da'ni ubarisku, biarkan aku yang tandingi dia ini. Jangan, innahu Amr bin Abdi Wad, nanti dulu ya Ali. Mana ayo? Laqad bahihtu minan nida'i li jam'ikum hal min mubaris. Inna syaja'ata wal juda lil fata min khairil qarais. Aku sudah serak ini. Serak-serau mau nantangin kanu. Duel 1 lawan 1. Ini makan pisang mulu deh. Lihat kau Sayyidina Ali tuh. Berani. Kalau anak-anak kita ya pantatnya tepos, matanya merah, jalannya seloyongan. Ya, yang punya duit, botol aqua ditendangin. Tapi kalau orang itu, habis kritik aja disemprot, ada kabur. Tapi kalau dia ini berani-berani, coba diceritakan kepada anak. Hai, Muhammad, mana duel 1 lawan 1? Jangan main kerubutan. Inna qaumi tajamma'u wa bi qatli tahaddatsu la ubali bi jam'ihim. Kullu jam'in mu'annatsun. Kaumku semuanya, kaumku sudah kumpul semuanya untuk membunuhku. Mereka sudah berencana. Aku tidak peduli jumlah banyaknya mereka, karena keroyokan itu sifatnya wanita. Kalau mau duel 1 lawan 1, ditantangin, akhirnya orang pada diam. Ini Sayyidina Ali balik. Ana ya Rasulullah, aku yang lawan, aku yang akan hadapi. Hei bandot tua cicing siap ulah gandeng. Sudah juga nih. Jangan kesusu kamu ya. Beli kentang sepikul, lo tantang gue pukul. Kalau orang Betawi kan kalau gitu, beli kerupuk di Cibubur, lo ngamuk gue kabur. Kalau kita dia ngamuk kita kabur. Kalau itu gue kabur dah. Akhirnya Kiai Supran Makmum habis pilok. Kalau tahu itu, Masya Allah mana nih bodrekin? Itu diceritakan oleh siapa? Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak-anaknya semangat. Dulu kan anak-anak kecil, dia apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, besok paginya ditiru. Ini Ustadz dulu masih kecil habis nonton film Si Buta dari Gua Hantu,
Pagi-pagi nyari kayu bikin tunggal. Kucing digantung. Pakai ini tuh ada apa? Permen karet. Wah. Habis nonton film Batman ya, sarung emaknya dipakai sini. Loncat dari jendela. Kan anak kecil apa yang dilihat, apa yang disaksikan ditiru-tiru. Habis nonton film India besoknya nyanyi dulu. Nehi. Anak-anak habis nonton, habis lihat Habib Rahman bin Syekh, Habib Syekh Solo, sama Nurul Mustafa, pagi-pagi handuk disobekin pakai sorban. Puas kompang. Nah, makanya zaman-zaman dulu diceritakan maulid baginda Nabi Muhammad, targetnya tadi semangat perlawanan, semangat perjuangan, di samping mengalap barokah. Akhirnya waktu diceritakan Sayyidina Ali perang itu, ditanya Sayyidina Ali, siapa ini anak kecil? Usianya baru 16 tahun. Ada yang mengatakan 21 tahun. Sayyidina Ali dipanggil sama Rasulullah. Ali, sini. Imshi ala barakatillah. Lawan, hadapi Allah di belakang kamu. Khala'an nabiyyu imamatahu wa albasaha aliyah. Nabi membuka imamahnya, dipakaikan Sayyidina Ali. Qabbala baina ainai, dicium dulu, dicium sama Rasulullah. Allahumma ihfaz aliyan. Ya Rabb, laqad akhazta Hamzata yawma Uhud, wahfaz li aliyan. Engkau telah ambil pamanku Hamzah di hari Uhud. Jagalah Ali ini. Selamatkan. Kasih pedang dilawan oleh Sayyidina Ali. Budak-budak. Amr bin Abdul Muttalib. Dia lihat, sopo ini? Anak kecil. Siapa kamu anak kecil? Ana alladhi sammatni ummi Haidar. Kalaithil ghabati karihil manzar. Sa'akilukum bisayfi kaila sandar. Orang mau berantem biasanya emosi, yang jago silat aja lupa. Berantemnya begini mana kan? Lihat dulu di buku halaman 3. Wah, jurus monyet bingung. Kalau ini katanya sarafnya kuat. Sarafnya Bu, sampai sempat pantun bahasa Arabnya bagus. Laqad ataka mujibu sautika min ghairi ajiz, dzuniyatin wa basiratin yarju an tuqama 'alaika naihatul janaiz min darbatin faiha yaqdikuha indal hajaiz. Hai, jangan kamu belagu, kini telah datang orang yang akan menyambut tangan kamu. Akhirnya benar berantem, dibelah palanya oleh Sayyidina Ali. Bukan. Itu sahabat-sahabat mereka naik ke atas bukit, orang kafir naik di atas bukit, berantem ini gue berdua. Main pantun dulu. Kamu siapa? Anak Ali bin Abi Thalib. Aku Ali bin Abi Thalib, kata Ahmad bin Wud. Oh, laqad araftu abak, kana abuka sadiqan. Abak kamu dulu teman aku di Tanah Abang. Sering dikain. Teman mana katanya. Irji, pulang. Wallahi inni la uhibbu an uhrika damak. Aku tidak tega menumpahkan darahmu. Kau ini anak kecil, mana yang besar-besar? Mereka mengutus kamu mau menghina. Litakuna tu'matan min sayfi, supaya kamu menjadi santapan pedangmu. Jadi Nabi bilang, aku ingin menumpahkan darahmu karena kamu sombong. Akhirnya singkatnya nih, orang muslim naik ke atas bukit, yang kafir naik ke atas bukit, berantem berdua. Jagoan jahiliyah sama pemuda Islam. Ayo dengerin, aku sulap jadi kacang. Waktu pas debunya turun, ternyata Ammar bin Abdi Wad menyerah, jatuh gugur tersungkur ke tanah, bersimbah darah, dalam keadaan tubuhnya terbelah. Ya, mati. Teriak orang. Ya, Allahu Akbar, menang Sayyidina Ali. Nah, ini di maulid-maulid dulu diceritakan masalah ini, sehingga orang dapat menjadikan Nabi Muhammad sebagai toladan satu-satunya. Kenapa Nabi sampai panen cinta, Nabi dicintai? Cukup kata ulama bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar dicintai apabila disebut nama Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat semuanya menangis, mencucurkan air mata. Kita sekarang juga sedih kan? Nabi sudah berjuang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, melaksanakan amal
amanahnya, menasihati umatnya, berjuang sehabis-habisnya, kini sudah pulang menghadap Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan Maulid ini membawa keberkahan buat kita, membangkitkan kita semangat supaya kita menyambung silaturahmi dengan generasi emas zaman sahabat, supaya kita tidak minder bahwa orang yang bersorban, berjenggot, bersiwak, bergomis, mereka itu pernah menaklukkan dunia, mereka pernah menjadi kiblat peradaban dunia, supaya kita tidak minder sebagai santri-santri Nabi Muhammad melihat kemajuan zaman sekarang ini. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikanlah kami hidup di dunia sehat, selamat, bahagia, saat mati matinya husnul khatimah, di akhirat masuk ke dalam surga, berjumpa dengan baginda Nabi yang mulia, selamat dari api neraka, yang paling terpenting berkumpul kembali bersama anak dan keluarga. Habib satu kasih ijazah supaya kita hidup senang. Baca pertama inna anzalnahu bi, sambil usap di sini nih pundaknya. Pegang mana tangannya? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tuntun orang yang membacanya itu sampai aku masukkan surga orang itu. Amin. Berapa kali? 3 kali, pagi, sore. Mulut matanya lihat ke arah mulut, ke arah badan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon maaf lebih kurangnya, barangkali kata-katanya keceplosan karena kebodohan saya, kehilapan saya. Insya Allah tahun besok saya tidak kesini lagi karena mau pergi ke Eropa. Dan kepada Ustaz Abdul Wahab Habib khususnya tidak usah makan lagi, karena sudah ini cukup bungkusin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa binanihi al-ghamirah wa ayadihi al-mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjami zahirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diya'iha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kita cintai, kita hormati segenap para habaib, para kiai, para muallim, para tuan-tuan guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat. Hadir Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Hashim, Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus, dan para habaib lainnya. Ini juga kita doakan pimpinan Majlis Miftahul Jannah, juga Ustadzul Fadil Al-Hajatul Wahhab, yang kita doakan semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam sehat walafiat, diberkahi dakwahnya, diberkahi majlisnya, diberkahi ilmunya, diberkahi santri-santrinya, diberikan ilmu yang manfaat semua. Yang mengaji di Miftahul Jannah pulang dari sini habis dosa-dosa kita. Tidak ada satupun hajat dunia dan akhirat kita melainkan Allah Ta'ala kabulkan.
bijahi Nabi Muhammad wa ali Nabi Muhammad. Saudara-saudara sekalian, orang bikin maulid hajatnya pasti dikabul. Jangankan orang yang sudah bikin maulid, yang belum bikin maulid, kalau dia niat mau bikin maulid, hajatnya pasti dikabul. Percaya nggak enggak? Percaya nggak? Kenapa begitu? Karena hajatnya itu dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Hajatnya disandarkan dengan Nabi Muhammad. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak tolak lagi semua yang memiliki hajat, keinginan, cita-cita melalui pangkat Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, karena itu banyak sekali ulama-ulama kita sekelas Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, yang beliau ini dikenal selain beliau Al-Hafidh, hafal 300.000 hadis di luar kepala dengan sanad-sanadnya, seperti kita ngapalin Qul huwallahu ahad. Kita hafalin satu aja hadis Jibril aja keder. Dan beliau dikenal dengan ahlul khutwah, yang apabila beliau umpamanya sekarang beliau mau sholat subuh di Masjidil Haram, umpamanya beliau nih Imam Suyuti ada sama kita nih, mau sholat subuhnya di Masjidil Haram, sekali melangkah udah sampai Masjidil Haram. Hei, jangan ada yang bantuin ada ceramah. Hei makhluk, diam. Bentar, ditungguin, jangan sekarang ditungguin. Segar banget ya. Kalau lagi maulid dengerin, bentar ya. Jangan kita pikir Rasulullah nggak tahu kita lagi ngapain di sini. Saya sering kasih tahu, kalau kita hadir maulid yang khidmat, kita nih sekarang nih lagi dilihatin. Ini sekarang nih, ini apa nih? Kamera kan? Kamera bukan? Ini kamera. Ini saya lagi sama Ustadz Abdul Wahab nih, sekarang lagi di shoot. Umpamanya dia masuk live streaming internet, kawan-kawan saya yang ada di Madinah bisa lihat. Betul? Kawan saya di Malaysia bisa lihat. Semua orang seluruh dunia, kalau dia nge-link kepada acara ini, kira-kira bisa lihat ya? Bisa lihat ya? Pasti bisa lihat. Begitu juga Nabi kita Muhammad. Bagaimana nggak nyambung? Saudara, Nabi kita Muhammad, ini topik yang saya mau bicarain udah, ya, udah lewat dulu nih, ya, karena berhubung tadi ada yang ngobrol, jadi saya bahas dulu yang ini. Bukan saya marah, bukan. Saya cuma ngingetin ya, supaya kita sadar. Enjetnya Habib Ali, witarnya Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, yang sekarang hadir bersama kita ini Khalifah. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi juga namanya. Beliau sering mensitir satu ayat yang berbunyi wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di antara kalian itu ada Rasulullah. Di antara kalian ada Rasul. Jadi saudara, wafatnya Nabi kita Muhammad itu nggak sama seperti wafatnya manusia biasa. Nabi hidup
di alam barzahnya dengan jasad dan rohnya. Mana buktinya? Di dalam kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah fi Aqidatul Firqatin Najiyah yang dikarang oleh guru kami Sayyidil Habib Al-Imam Al-Arif Billah Al-Allamah Al-Faqih Bahrul Fahamah Al-Muhaqqiq Al-Mudaqiq Sayyidil Habib Zaid bin Ibrahim bin Semit, semoga panjang umur dalam sehat afiat. Di dalam bab Ru'yatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada pernyataan juga dari Imam Suyuti di mana beliau mengatakan anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam hayyun bi jasadihi wa ruhi wa annahu yatasarraf haitsu syaa fi aqtaril ardi wal malakut. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di alam barzahnya dengan roh dan jasadnya, dan Nabi Muhammad bisa berinteraksi. Tahu gak interaksi? Tahu gak ente? Lu sekolah masih? Apa sih interaksi? Bantuin dong. Hah? Berseliweran. Mungkin lu seliweran. Hah? Nah, emang orang kalau kuliah beda. Nabi Muhammad bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa berhubungan dengan siapa saja di alam semesta ini. Percaya nggak? Percaya nggak? Jangankan Nabi Muhammad, para aulia yang sudah meninggal dunia mampu dan bisa berbuat seperti itu. Contohnya, saya selalu teringat dengan kisah-kisah yang dibawakan oleh Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf. Kita punya guru rahimahullah rahmatullah. Dulu masjidnya Habib Ali, masjid Habib Ali yang bersama kita namanya Habib Muhammad bin Ali. Saya diceritakan oleh saya punya abah, beliau saat itu mau bebasin rumah di dekat atau samping majelis taklim kita buat perluasan, perluasan majelis. Orang yang mau bayarin dari Saudi, waktu yang ditentukan uangnya belum dikirim-kirim, sehingga jadi membuat bingung Habib Muhammad. Habib Muhammad bingung nggak kayak kita? Kalau udah ada orang nagih, kalau kita bingung, BPKB kita cari. Coba diam aja. BPKB kita, yang di mana BPKB itu? Ya, mau jadi duit, jadiin rumah sertifikat, sekolahin tuh. Habib Muhammad, masjidnya Habib Ali kan begitu. Pusing, beliau berangkat. Kemana? Ke stasiun Senen. Naik kereta. Mau kemana? Ke Gresik untuk ziarah kepada Imam Qutbul Ghaur Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Gresik. Lu pernah ke sono belum? Kelihatan potongannya. Mudah-mudahan ya, insya Allah hari ini kita bisa berangkat, amin. Ya diajak, insya Allah. Kan enak nih, betul nggak? Ya, mau ngapain main Jakarta dulu, Paul? Ya, ini Ancol, Bandung ya. Ya, begitu naik kereta di jalanan Habib Muhammad ketiduran. Dalam tidurnya mimpi berjumpa dengan orang yang mau diziarahin. Ini Habib Abu Bakar udah meninggal. Habib Abu Bakar udah meninggal, kapan tahu? Ini kita bandingkan sama Rasulullah.
Jangankan Rasulullah, ini Habib Abu Bakar udah meninggal, diimpiin oleh Habib Muhammad. Dalam mimpinya Habib Abu Bakar kasih tahu, ya Muhammad, pulanglah kau. Duit udah ada di rumah. Asik nggak? Asik nggak? Mudah-mudahan kita pulang duit udah ada di rumah. Bukan debt kolektor ada di rumah. Satu hal manis ya. Kalau lagi senyum manis ya. Manisan mana mas saya? Oh, manisan dia banyak aneh. Masya Allah. Sampai di mana tadi? Bukan manisan. Duit di rumah udah ada. Habib Muhammad begitu mimpi bangun, beliau turun di stasiun terdekat, pulang lagi ke Jakarta. Numpang tanya nih orang Trogong nih, hei orang Trogong, kalau ente jadi Habib Muhammad, balik lagi ke Jakarta apa terus ziarah? Ini ngomong orang belum makan nih, ente belum makan, kebuli lagi diangetin, udah di tangan, wah curang loh, curang deh, Masya Allah. Jawab yang kompak coba. Kalau ente jadi Habib Muhammad, ente lagi pusing, lagi pusing. Diimpiin begitu, kira-kira kita pulang ke Jakarta, kan diimpiin tuh, pulang ke Jakarta, duit udah ada di rumah. Ente mau pulang, apa mau terus ziarah? Mau terus ziarah ke Gresik apa pulang? Kompak nggak bener deh. Jawab yang kompak, mau terus ziarah mau pulang? Pantes, pantes. Berarti ente tahu diri ya. Kita bukan kelasnya Habib Muhammad. Tapi Habib Muhammad bin Ali langsung pulang, langsung yakin dengan mimpi yang beliau impikan. Habib Abu Bakar kasih tahu, duit udah ada, kalian minta duit. Kan baru mimpi. Lihat tuh keyakinan orang-orang soleh dengan para wali-wali. Begitu pulang, tanya sama istri beliau, sama tidaknya, mana fulus Pak? Nggak ada yang bawa fulus. Ada tamu nggak yang nganterin fulus? Nggak ada tamu. Akhirnya ada satu orang rumahnya mengatakan, Abah, tadi ada tukang pos datang. Ada tukang pos datang bawa surat. Mana. Begitu dibawa, dikasih lihat, ternyata itu surat dari Saudi Arabia. Dibuka, isinya cek kontan. Shallu ala Nabi. Saudara, kalau Habib Abu Bakar ahlul darah bisa berinteraksi, padahal Habibnya udah meninggal, kapan tahu? Bagaimana dengan Rasulullah? Makanya Nabi kita Muhammad disifati anta syamsun, anta kau bagaikan matahari, kau bagaikan bulan. Di mana aja ada matahari. Saya doain mudah-mudahan yang hadir di sini, yang dukung acara ini, yang selalu setia, yang selalu istiqomah, yang selalu membantu Miftahul Jannah, pulang dari di sini dapat rezeki yang banyak. Besok bisa pergi haji, pergi umroh, gratis. Gratis tadi masih amin tuh, pada diem aja. Aku tarik lagi dan doa. Saudara, kalau saudara sampai di Madinah siang ada matahari nggak? Ada matahari.
Saudara ke Mekah malam, ada bulan nggak? Ada bulan. Saudara ke Turki malam, ada bulan nggak? Ada bulan. Ke Australia ada bulan nggak? Ada matahari nggak? Di mana-mana ada matahari, di mana-mana ada bulan. Begitulah hakikatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini jelas nggak? Saudara, ayo, kalau kita mau berkah rumah kita, bacain maulid, bacain maulid. Mau selamat rumah kita, bacain maulid. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh Imam Suyuti, ma min muslimin quri'a fi baitihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu ta'ala al-qahta wal waba wal haraqa wal afati wal baliyati wal nakabati wal bughda wal hasada wa 'ain as-su' wal lusus an ahli dhalik al-bait fa idza mata hawadallahu ta'ala alaihi jawaba munkarin wa nakir wa kana fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Imam Suyuti yang ngomong, bukan saya. Beliau mengatakan tidak ada satu rumah, tidak ada seorang muslim yang rumahnya dibacakan maulidnya Rasulullah, melainkan rumah tersebut akan Allah Ta'ala angkat krisis ekonomi dari rumahnya. Gak ada yang susah, biarpun ini pandemi udah 2 tahun, tapi rumah yang dibacakan maulid gak ada yang kesusahan. Betul? Betul? Rumah yang dibacakan maulid aman daripada bala dan musibah, aman dari kebakaran, aman dari kerampokan, aman dari kecurian, aman dari segala macam. Saudara, berapa bulan yang lalu Semeru meletus, berapa banyak korban jiwanya. Kita turut berbelasungkawa dan berduka cita. Kita doain semua yang meninggal husnul khatimah. Tahukah saudara, ada video yang viral saat beberapa hari Semeru meletus. Ada satu rumah kecil dibuat sebagai warung. Itu rumah utuh, itu rumah gak ketimbun abu vulkanik. Padahal ribuan rumah tenggelam oleh abu vulkanik, saudara. Ribuan rumah habis terbakar oleh kudus gembel atau apa? Awan panas. Habis. Tapi rumah ini tidak kenapa-napa, saudara. Ternyata di situ di shoot ada 3 foto yang terpampang, yang terpasang di rumah kecil tersebut. Fotonya siapa? Fotonya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggar. Fotonya siapa? Foto murid beliau Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tangkul. Foto siapa lagi? Guru Saidi Martapura. Saudara, yang lain rumah habis, saudara. Kenapa ini rumah yang meyot, ini rumah yang bubuk dipelihara? Jawabnya satu, saudara. Muhibbul mahbub mahbub, wa mahbubul mahbub mahbub. Mencintai orang yang dicintai oleh Allah akan mengantarkan orang tersebut dicintai oleh Allah. Memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah akan mengantarkan orang tersebut dimuliakan oleh Allah. Karena pemilik rumah ini memuliakan para aulia Allah, memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Rumahnya Allah Ta'ala gak kasih tenggelam, rumahnya dijaga, saudara-saudara sekalian. Karena itu melalui momen maulid ini, ayo kita bawa pulang Rasulullah, bawa pulang ke rumah kita. Rumah, ya, sebenarnya rumah adalah hati kita. Jangan bawa pulang ke rumah doang. Udah sampai rumah lupa. Bawa pulang, taruh di hati kita Nabi kita Muhammad. Jadikan sebagai manusia yang paling kita cintai, melebihi dari siapapun, saudara. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min nafsihi wa min walidihi wa min waladihi wa min an-nasi ajmain. Gak bakal sempurna iman kamu
Gak bakalan, kata Rasulullah, sebelum aku lebih kalian cintai. Dari siapa? Dari dirimu sendiri. Dari siapa? Dari bapakmu. Dari siapa? Dari ibumu. Dari siapa? Dari bosmu. Dari siapa? Dari komandanmu. Dari siapa? Dari pemimpinmu. Nabi wajib lebih kita cintai dari segalanya. Mudah-mudahan pulang dari sini bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kita ngaku cinta, kita nggak mau tinggalin ini majelis ilmu. Kita istiqomah, ya. Mudah-mudahan maulid ini semuanya beratap, berbekas buat kita. Ajak anak istri kita ngaji di sini. Kalau kita nggak mampu untuk mendidik anak istri kita, ajak tuntut kepada orang-orang guru-guru yang mumpuni yang bisa mendidik anak-anak dan istri kita mengenal Allah, mengenal Nabi kita Muhammad SAW, mengenal orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad, sehingga Allah Ta'ala selamatkan anak dan keturunan kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Ini saja, ya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.